apa namanya, terkait dengan menghafal Al-Quran, itu jangan menjadi hal yang kalau saya menghafal Al-Quran, gitu ya, maka saya akan mendapatkan kemuliaan. Jangan ke sana. Karena kalau tujuannya di situ, gitu ya, maka nanti akan muncul sifat takabur. Gitu. Nah, terus gimana? Gitu ya? Sebenarnya dengan Al-Quran yang akan kita hafalkan, gitu ya, tipsnya kalau yang bisa saya pakai, gitu ya, dulu saya dapatkannya waktu saya juga ngaji, gitu ya, jadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita. Karena kalau sudah akhlak kita, menjadikan Al-Quran itu menjadi akhlak di dalam sanubari kita, pasti kita akan mengingatnya terus. Dan kalau kita mengingatnya, maka akan mudah gitu ya, menghafalnya. Nah, itu kalau kita berbicara secara anunya. Tapi kalau untuk tips yang lainnya, pasti kita harus mencari suasana ya. Suasana yang bisa mengajak atau meningkatkan kita agar kita bisa menuju ke jalan untuk menghafal Al-Quran. Paling mudahnya adalah cari teman yang mau memiliki satu visi, satu misi. Karena dengan seperti itu nanti akan mudah untuk saling menyokong. Tapi kalau dalam beberapa kita itu kok sokongannya tidak ada gitu ya, ya sudah kita akan ambiar. Karena apa? Terbiasa kita memang akan sering terbawa arus, apalagi terlebih kalau kita kalah gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak kalah gitu ya, atau kita yang bisa memberikan pengaruh, tidak apa-apa gitu ya. Tapi seringkali kita ternyata kalah. Paling mudahnya dulu ya, kayak waktu saya cerita aja. Satu mabna pasti teman-teman jumlahnya pasti disah ya, 6 kan ya. Satu kamar jumlahnya 6 orang. 6 orang. Dulu satu mabna ya, saya dulu Ibnu Rusdi, kamar 43 saya. Ternyata yang punya semangat untuk menghafal Al-Quran hanya satu. Bukannya yang lainnya nggak baca Al-Quran ya, baca-baca. Cuman semangat untuk mengajak gitu ya, mengajak bisa menghafal Al-Quran itu hanya satu. Ternyata saya kalah. Kalahnya apa? Ya kalah dengan yang lainnya dibandingkan yang 4 lainnya ya. Saya kalah. Karena apa? Ya tadi lingkungan ternyata tidak mendukung gitu. Akhirnya waktu itu ya, saya sama teman saya itu yang punya semangat yang luar biasa, itu punya kebiasaan gimana caranya gitu ya. Kalau misalkan kita setiap habis, kalau PKBBA-nya malam dulu. Zaman saya dulu PKBBA itu sampai jam 8 malam. Nah, taklimnya pagi habis subuh. Habis subuh, subahul lughah, habis subuh lughah, taklim. Dulu gitu. Kalau sekarang kan tidak ya. Kuliah mulai 6:30, habis itu sampai PKBBA sore, malam hanya fokus taklim. Gitu ya. Maka saya dulu punya kebiasaan sama teman saya, itu pasti ke Masjid At-Tarbiyah, itu murojaahnya di sana, bacanya di sana. Karena apa? Untuk mencari suasana yang sekiranya biar bisa menyemangati diri kita. Ternyata di sana nggak cuma ada 2 orang saja ya. Banyak juga dari JKH tadi, Jamiatul Qur'an wal Hufat dulu ya, yang namanya HTQ tadi, di pojok-pojokan Masjid At-Tarbiyah itu ya, banyak yang pada hafalan di situ. Karena kesempatan waktu itu yang masjid agak sepi pastinya ya, karena sudah malam kan ya, pasti sudah pada pulang ke mabna atau yang lainnya. Nah itu kita berikan kesempatan. Sebab kalau menghafal sudah di kamar, jujur ya, karena kamarnya tidak kondusif gitu ya waktu itu. 4 lawan 2 ya. 4-nya Masya Allah luar biasa, yang 2 pun juga Masya Allah luar biasa lagi gitu ya. Nggak kondusif sama sekali. Akhirnya cari suasana bagaimana gitu ya, biar bisa menghafalkan dengan baik. Karena lingkungan itu pasti mengaruhi. Pasti banget. Ya. Tapi kalau beruntung teman-teman dalam satu kamar itu Masya Allah luar biasanya Ahlul Quran semuanya, mau murojaah Al-Quran semuanya, gitu ya.
wah, insya Allah dari satu kamar itu ya akan bersama-sama wes jadi ahli Quran semuanya. Kita nggak berbicara ahli Quran itu menguasai expert gitu ya, sangat luar biasa kan, enggak. Minimal apa? Mau menjaga Al-Quran. Artinya menjaga di sini apa? Berusaha untuk selalu murojaah, tadarus Al-Quran. Meskipun tidak banyak, tapi kita niatkan istiqomah. Kemudian kalau selain lingkungan, ya teman-teman juga bisa ya. Kalau ingin menghafal Al-Quran itu, kalau dulu saya dapatnya, karena PKBBA, teman-teman ada kewajiban menghafal apa namanya juz 30 enggak? Juz amma apa enggak? Store. Tidak, Ustaz. Oh, enggak ada. Mungkin Oh, belum gitu. oh belum Tidak ya. sampai sekarang nggak ada. Oh, belum ada. Oh. Kalau saya dulu setiap hari Jumat PKBBA itu adalah jam pertama PKBBA itu kita harus store Al-Qur'an juz 30 minimal. Anak ma'had, anak mabna itu harus hafal 30 juz 30, bukan 30 juz ya. Kalau 30 juz nggak selesai ya. Harus hafal juz 30. Dan itu distorkan kepada dosen wali, ya, ustadz-ustadzah yang menjadi wali kelas kita. Dulu gitu. Caranya gimana tadi? Ya, kalau ustadzah saya dulu, namanya dulu dosen wali PKBB saya adalah Ustadzah Dewi Hamidah. Beliau sekarang pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, tapi di Putri ya. Kalau dulu di Putra, Ustadzah Dewi itu putra. Kalau sekarang jadi pengasuh Putri Ustadzah Dewi. Kalau kamu pengen menghafal cepat, ya satu ayat itu dibaca 7 kali. Nggak usah banyak-banyak. Sehari aja wes ya. Misalkan mau menghafal 2 ayat, ya satu ayat dibaca 7 kali dulu. Besok lagi dibaca lagi 7 kali. Nah, insya Allah kalau 7 kali, ya itu hafal, nanti pas ketika lupa, itu hanya melihat sekilas, insya Allah langsung cepat hafal lagi. Udah. Tapi kalau misalkan 7 kali kok nggak bisa hafal, terus gimana? Ya kelipatannya 14 kali. Kalau nggak hafal lagi gimana? 21. Kenapa kok yang dipakai 7? Nah, ini saya nggak tahu ya. Kenapa kok yang dipakai 7, saya nggak bertanya. Karena apa? Apa yang disampaikan beliau, yaitu menjadi ilmu buat saya. Saya gitu. Dan saya nggak ragu, artinya apa? Ternyata setelah saya praktekkan, satu ayat saya baca 7 kali, hafal. Dan ketika nanti saya misalkan lupa, kemudian saya hanya melihat sekilas gitu ya, baca gitu, ya langsung cepat hafalnya. Berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang saya hanya bacanya sekilas, ya. Sekilas ini apa? Mungkin gitu ya, karena menjadi rutinan setiap hari. Oh, satu hari mau baca satu ruku atau satu lembar saja kayak gitu. Berbeda dengan kalau baca 7 kali, 7 kali. Nah, ini menurut saya hal yang simpel gitu ya. Tapi istiqomahnya ini loh yang Masya Allah. Susahnya luar biasa. Kayak gitu. Karena apa? Orang yang menghafal Al-Quran itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menjaga kalam atau firman-Nya Allah, bukan untuk yang hanya asal menghafal puisi atau apa, bukan seperti itu. Tapi mukjizat yang akan diingat atau dihafal di dalam sanubari. Terus apakah kalau kita tidak hafal, itu tidak dipilih oleh Allah? Ya bukan seperti itu. Artinya apa? Ya, ikhtiar kita harus. Ya. Tapi dengan jalan ikhtiar, semua kita kembalikan dengan proses tawakal. Jangan tiba-tiba tawakal, tapi nggak ada ikhtiarnya. Ya, nggak ada hasilnya. Tawakal itu muncul setelah ada ikhtiar. Ya. Jangan, wah saya tak tawakal aja, wes sekarang saya nggak usah kerja, pasti akan ada rezeki. Nah, siapa kita? Kan gitu. Iya kalau Nabi, ya Nabi aja hanya berdoa mengadakan 2 tangan, apa yang diminta langsung turun semua. Nabi. Nah kalau kita, yuk ikhtiar dulu, gitu ya. Karena dengan ikhtiar tersebut, semua kita kembalikan pasrah dengan cara tawakal. Sama. Baca Al-Quran, ingin bisa hafal Al-Quran, bagaimana? Ikhtiar. Sering murojaah, sering membaca. Dengan seperti itu, hafal atau tidaknya,
tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, pasti cepat hafalnya. Tapi, nah ini pesannya juga ya, Bunyai Hannah ya Zamzami dari Lirboyo, beliau pesan, kalau pengen menjadi seorang yang hafidzoh, itu jangan mudah, tujuannya apa? Cepat selesai hafal 30 juz. Tapi yang diminta apa? Lancarkan dari setiap bacaan Al-Quran. Jangan, wah, saya pokoknya 3 tahun harus 30 juz. Jangan seperti itu, jangan menjadi target. Tapi yang jadi target apa? Lancarkan dalam setiap membaca Al-Quran. Artinya lancarkan di sini, jangan tergesa-gesa, tapi apa? Dibaca, dibaca, dan dibaca. Nggak usah mentargetkan. Ya. Punya target boleh, gitu ya. Tapi jangan sampai dengan target tersebut malah menjadi beban. Kalau sudah jadi beban, malah nggak selesai-selesai. Jadi, selesainya kapan? Biar Allah yang akan menentukan. Tapi apa? Prosesnya murojaah kita, belajar kita, itu jangan sampai tidak terhalang ya. Jangan sampai kita terhalang gara-gara sudah hafal-hafal ya sudah saya nggak usah menghafalkan. Tapi ada juga yang sampai putus asa. Artinya putus asa apa? Ya sudah nggak lanjut kayak gitu ya. Karena apa? Orang yang memiliki hafal Al-Quran itu juga punya tanggungan yang berat ya. Tanggungannya apa? Bukan untuk masalah mengajarkannya kepada siapapun, bukan. Tapi apa? Untuk menjaganya. Karena itu menjadi tanggungan yang luar biasa. Tapi orang yang menghafal Al-Quran, yang punya hafal Al-Quran, juga luar biasa. Karena apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus gimana? Ya kalau mau punya kesiapan untuk menghafal Al-Quran, ya harus mulai ditata niatnya. Niatnya apa? Untuk li'ila'i kalimatillah. Untuk apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin simpelnya seperti itu, Mas Prasendi. Tapi jangan ngikutin saya ya. Kalau saya gagal, ya. Saya gagalnya apa? Saya nggak hafal lanjut ya. Saya dulu tadi ya, akhirnya nggak sampai 30 juz ya. Ya mungkin sampai berapa juz saja. Setelah itu, aduh ya sudahlah. Tapi yang sering saya baca memang surat Yusuf ya, surat Yusuf, surat Muhammad itu yang menjadi kebiasaan saya dari dulu. Tapi memang saya dari dulu kalau surat Yusuf sama surat Muhammad, kalau surat Yusuf sejak saya sebelum kuliah di UIN memang kebiasaan saya baca surat Yusuf. Meskipun nggak selesai ya, dalam satu kali bacaan satu surat Yusuf selesai enggak, tapi saya baca. Kayak gitu. Kemudian kalau surat Muhammad itu setelah saya kuliah di UIN, itu saya baca surat Muhammad. Kenapa kok saya baca itu? Ya saya punya rasa tersendiri ya terkait dengan surat Yusuf itu sama surat Muhammad. Coba kalau misalkan teman-teman pengen ya kalau baca surat Yusuf tapi sudah tahu artinya, monggo ditelaah dengan baik. Tapi kalau tidak, sambil bisa baca terjemahannya. Nanti lah bisa baca bagaimana perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa. Coba balik cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu kayak pengen terus ya gimana ya prosesnya ya. Oh bagian ini wah ada lagi kayak gitu. Saya tuh pengen, apalagi kalau teman-teman membaca tafsirnya Nabi Yusuf ya, surat Yusuf. Wah, luar biasa. Ceritanya banyak di dalam yang bisa kita dapatkan. Artinya yang bisa kita dapatkan itu apa? Ya, pelajaran, ibroh gitu ya. Ibroh apa yang bisa kita ambil dari ajaran para nabi-nabi dahulu gitu ya. Kalau terkenal kalau menjadi ajaran nabi-nabi dahulu itu kalau menjadi sumber hukum kita kan berarti kan asyar'u man qoblana kan ya, syariat man qoblana. Artinya man qoblana itu sebelum kita itu siapa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti menjadi salah satu ya sumber hukum-hukum Islam. Kalau kita jelas sumber hukum Islam yang muwafaqah, yang jelas semua ulama sepakat itu kan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Ya, itu sepakat.
nggak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau yang ikhtilaf, ya ada ihtihsan, ada istishab, ya ada urf, kemudian ada sar'uman qoblana, kemudian ada qaul sahabi dan yang lainnya. Karena apa? Kita tahu bahwa Al-Qur'an sama hadis itu sifatnya ya di dalamnya memang mufassalat, tapi di dalamnya juga masih sifatnya mujmal. Artinya mujmal apa? Masih wungkul, utuh gitu ya. Nah, dari utuh itu masih butuh penjelasan-penjelasan yang bisa menjelaskan siapa? Ya para sahabat, para ulama yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak salah memberikan penafsiran atau pemahaman terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin seperti itu, Mas Prasendi. Ya, syukur Ustaz. Ya, tak doakan semoga menjadi Amin. seorang yang hafid betulan. Ya, yo nggak cuma Mas Prasendi aja, satu kelas ini ya. Hadal fasl ya. Kullukum minal hafidin al-Qur'anul Karim. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Belum ada? Ya, kalau belum ada, mungkin saya cukupkan sekian, nggih. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah bisa bertemu secara tatap muka, gitu ya, biasa nanti ceritanya lebih banyak, ya. Ceritanya lebih banyak dan ceritanya lebih lebih interaktif, gitu ya. Karena apa? Ya saya lihat langsung antum seperti apa, kayak gitu ya. Oh bagaimana, kayak gitu ya. Penyerapannya bagaimana. Kayak. Biasanya kalau sudah bercerita memang akan muncul terus ya. Oh iya, ini nyambung ini nyambung ini, nyambung ini, nyambung ini, kayak gitu ya. Apalagi kalau sudah bahas kitab tasawuf ya. Komik utuhian. Sebenarnya kan kalau offline itu kan ada kitab fikih namanya Tadhib sama komik. Kalau kitab komik saya pasti nggak selesai. Karena apa? Ya tadi itu banyak ceritanya terkait dengan ulama sufi-sufi dahulu yang berkaitan dengan apa yang tertulis dalam kitab komik tadi itu. Karena isinya adalah cerita yang bisa mengantarkan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin itu dari saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وجدنا وجدتنا ومسهرتنا وإخواننا وإخواتنا وعمنا وعماتنا وأقربائنا وسادتنا وأستاذاتنا وعلاج معلمينا وأقربائنا وتلاميذنا وجمعياتنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربي زدنا علما وفهما وخلما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور العلم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من الهادين المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر الله العظيم من القول بلا عمل يا ذا الجلال والإكرام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.